komandan kapal bakar nih. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal yang sedang diperbaiki pada bagian lambung di Jalan Dermaga Ujung Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet kedua kapal lainnya yang juga sedang bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Dugaannya sementara nih kapal ini kan lagi docking Pak, kemungkinan lagi ada perbaikan, dugaannya ada korsleting timbul penyalaan. Korban jiwa sendiri Pak? Untuk korban jiwa nihil. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Arlisa Hadi. Pemirsa, kebakaran terjadi di gudang bahan baku pabrik sandal di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 12, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal PT Porto Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar Minggu siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar sebagian besar bangunan. Kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku membuat belasan armada pemadam kebakaran dari Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari instalasi listrik di bagian atas atau langit-langit gedung. Untuk info awal ada korsleting dari sisi barat, sisi belakang dari gudang sandal PT Porto. Dan ini pabrik apa sih Dan sebenarnya Dan? Pabrik sandal. Pabrik sandal ya. Dan ini posisi yang terbakar apa dan bagian apa Dan? Bagian yang pabrik bukan pembuatan sandal, jadi mudah terbakar. Berarti tempat produksi Dan ya? Tempat produksi. Ada korban selama ini Dan? Iya Dan. Untuk sementara ini tidak ada korban. Namun nanti kami tidak lanjuti. Sementara penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh tim Satreskrim dan Identifikasi Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Diah Sinta, iNews melaporkan. Hendak mengamankan pencuri sepeda motor, anggota Polsek Cibung Bulang, Bogor menjadi korban salah sasaran amukan massa. Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulan ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Luwiliang, Bogor. Korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung, tidak tahu desa apa ya. Mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat, tiba-tiba ada warga yang Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang tenaga kerja asing asal China tewas mengenaskan di lokasi proyek pelebaran jalan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah terlibat cekcok dengan operator eskavator yang berujung pada insiden terlindas alat berat. Seorang warga negara asing asal China yang merupakan pengawas proyek tewas usai terlibat pertengkaran dengan operator ekskavator di lokasi proyek pelebaran jalan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat pelaku sedang mengoperasikan ekskavator, kemudian korban datang dalam kondisi marah dan terjadi cekcok.
Namun pelaku mengaku tidak memahami ucapan korban karena terkendala perbedaan bahasa dan tidak ada penerjemah di lokasi proyek. Saat pertengkaran berlangsung, korban naik ke kabin ekskavator lalu menampar pelaku. Pelaku kemudian membalas dengan menendang korban hingga terjatuh. Dan saat pelaku berusaha memarkirkan alat berat tersebut, korban terlindas ban belakang ekskavator dan tewas. Pelaku tidak menghiraukan karena bahasa yang digunakan daripada korban ini merupakan bahasa asing, bahasa Cina yang tidak dipahami sama sekali oleh si terduga pelaku. Ya, tak lama kemudian si korban ini menghampiri daripada pelaku, naik ke alat ekskavator yang dikemudikan, kemudian menampar kepala si pelaku sebanyak 1 kali. Ya, setelah itu pelaku tidak terima, kemudian menendang daripada si korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 468 ayat 2 KUHP dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang lansia di Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan tak bernyawa saat memanjat pohon kelapa. Evakuasi untuk menurunkan tubuh sang kakek dari atas pohon kelapa berlangsung dramatis. Nanti sampai ke atas, sampai pasang ini di... Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang lansia berusia 65 tahun di desa Bantar Barang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tak mudah bagi tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi sebab posisi jasad sang kakek berada di bagian puncak pohon kelapa. Lansia ini ditemukan tak bernyawa saat hendak memanen buah kelapa milik seorang warga di kebun belakang rumah. Diduga tiba-tiba lemas dan meregang nyawa, tubuh korban terjepit pelepah dan buah kelapa. Proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan puluhan personil SAR dengan menggunakan tali dan besi pengait. Setelah dilakukan evakuasi selama hampir 2 jam, jasad sang kakek akhirnya bisa diturunkan. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga, diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan saat memanjat pohon kelapa setinggi 15 meter ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 90 tahun diperkosa pemuda 30 tahun di Grobogan, Jawa Tengah. Korban sempat melawan namun kalah tenaga. Seorang pria asal desa Sumber Jati Pohon, Grobogan ditangkap polisi di rumahnya karena memperkosa nenek berusia 90 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku yang berusia 30 tahun dipergoki oleh anak korban di dalam rumahnya. Saat kejadian, korban berada di rumah sendiri, sementara anak dan cucunya sedang keluar rumah. Korban sempat melawan, namun kalah tenaga hingga terjadi pemerkosaan. Kemudian dilakukan persetubuhan, kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh dan melihat tersangka yang kondisinya sedang tidak hanya menggunakan sarung. Korban dalam kondisi trauma dan masih dalam pengawasan pihak keluarga. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantoro, iNews melaporkan. Hari kelima pencarian kapal Nurul Salsah yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tim pencarian menemukan 5 orang penumpang dalam kondisi selamat. Para korban berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban kapal Nurul Salsah yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di hari kelima pencarian, tim SAR berhasil menemukan 5 orang korban dalam kondisi selamat dan langsung dievakuasi. Kelima penumpang berhasil bertahan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut dengan bertahan di atas rumpon nelayan.
Hingga saat ini tercatat 58 penumpang berhasil dievakuasi, sementara 20 lainnya belum ditemukan dan 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Maktuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana. Tim SAR terus berupaya mencari korban hilang. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk dan ombak dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan.